undang-undang. Undang-undang berpendapat begini ya, kita mau tahu pendapat Anda terhadap pendapat undang-undang apa, itu masalahnya tuh. Nah, itu memerlukan refleksi filosofis. Tapi ya udah, saya salam aja buat Pak Hotman, dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya, ke argumennya. Jadi beda bidang. Tentu saya tidak mengerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman. Jadi cuman segini doang nih, lawyers panutan dari pendukung 02. Dia bilang nggak paham filsafat atau beda bidang sama Rocky Gerung. Padahal semua sarjana hukum diharuskan memahami yang namanya penalaran hukum dan filsafat hukum. Jadi kalau dia bilang nggak paham nih sama filsafat, ya harus dipertanyakan cara berpikirnya. Praktisi hukum kalau nggak paham filsafat, jelas nalarnya atau cara berpikirnya buruk. Nalar yang buruk berbahaya buat hukum. Jadi buat apa dijadiin panutan? Udah emang. Bukan, kalau kata Bang Hotman bukan nggak level sih, tapi emang Bang Hotmannya aja yang takut gitu. Saya pasrah. Apapun keputusannya yang Maha Kuasa saya terima. Om Wowo jangan pasrah dong. Ya, kalau berani kita adakan pemilu ulang secara manual. Ini bukan zaman mertua Bapak lagi. Ya, biar Indonesia puas. Jangan bilang DTPS Ganjar mutlak kalah pret. Ya, TPS mana dulu? Bahkan banyak yang di rumah sudah mencoblos. Anggota KPPS juga membawa list 19 lembar. Sudah dicoblos. Dibuat murat marit seperti ini, Pak. Jangan pasrah dong. Ya, angkat kepala. Kalau tantangan Indonesia ini katanya berani mati buat Indonesia. Ya kan? Kalau memang gagah. Kalau memang itu pasrah. Apa keputusan rakyat? Keputusan rakyat meminta pemilu ulang secara manual. Bagaimana? Kira-kira sanggup nggak? Indonesia harus bersuara. Jangan mau kita dibuat kuda lumpingnya si Jokodok. Jangan mau. Apapun keputusannya harus pasrah, tidak bisa. Begitu aja. Jangan pasrah. Ada usaha, mana bisa kita bisa mendapatkan sesuatu itu jatuh dari langit begitu aja. Hanya dengan doa itu sombong namanya. Harus kerja keras sesuai dengan usaha kita. Kita harus berjuang. Ya kan? Bagaimana Pak? Kira-kira kalau kami meminta yang namanya pemilu ulang secara manual. Kalau memang Indonesia ini tidak memiliki KPU yang jujur, kita cari sendiri. Bagaimana kira-kira? Emang rakyat sipil biasa tidak boleh ngawas yang namanya pemilihan umum itu? Jangan gitulah. Ayo dong, kita ramaikan kembali. Ya, kita puaskan agar Indonesia tidak menjadi gaduh. Ya, pemilu ulang aja secara manual. Ya, secara manual. Mengingat Bapak dulu ya, quick on pada saat berpasangan Megawati, berpasangan dengan Atta Rajasa tuh, ya kan? Ini lebih parah, ya kan? Nah, tantangan rakyat sekarang tidak mau pasrah, tapi tantangan rakyat sekarang ingin mengadakan pemilu ulang, secara manual hitungnya. Nyata bisa terdeteksi dong di mana-mana. Salam untuk Indonesia. Ada lagi anak jenderal bilang, anak abah kalau mudik jangan lewat jalan tol. Kecebong anyut, lo pikir jalan tol dibangun pakai duit pribadi bapak moyang lo? Hah? Lo pikir mentang-mentang lo pendukung dia, terus lo masuk jalan tol gratis gitu? Enggak kan, bayar juga. Makanya kagak usah lagu-laguan.
Masuk jalan tol masih bayar aja lagu-laguan, kecuali kalau lo pendukung dia terus masuk jalan tol gratis baru boleh lo bangga-banggain. Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, sudah saatnya saya harus membela pendukung 02. Buat Pak Menteri Pendidikan, kan sudah tahu kualitas pendidikan sekarang ini hancur. Bukannya meningkatkan kualitas pendidikannya, malah ingin mengganti seragam. Ingat ya Pak, bahwa masyarakat yang 58% itu uangnya dari mana? Sementara mereka itu masih bergantung pada bansos. Udah tahu belum kalau ada insiden di Istana Negara pada saat Presiden Joko Widodo melakukan open house di Istana Negara dan membagi-bagikan sembako gratis kepada warga masyarakat yang dinilai tidak mampu. Ya, 3 orang dilarikan ke rumah sakit gara-gara berebut sembako. Gua heran ya warga 00 ini ketika lihat sembako gratis langsung kesurupan. Mungkin gak sih untuk mereka sembako ini lebih mahal daripada keselamatan jiwanya? Yang membuat saya bertanya-tanya bagaimana cara melihat atau menilai seseorang tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan sembako. Apakah dilihat dari tampangnya? Kalau tampangnya wah kelihatan miskin nih, kasih aja deh sembakonya. Problemnya soal pembagian sembako ini semua orang mau kalau dikasih gratis. Bahkan mungkin saja orang yang punya perhiasan dan segala macam dilepas dulu tuh perhiasannya, pakai bajunya pakai baju yang biasa dulu supaya dinilai layak untuk menerima bantuan sembako. Yang membuat saya heran juga ya bahwa sebetulnya kejadian-kejadian seperti ini itu sering banget terjadi di tahun-tahun lalu. Kenapa nggak belajar dari hal-hal tersebut yang sudah terjadi di waktu yang sudah lalu? Beruntung tidak ada korban jiwa yang melayang, tetapi ada yang pingsan dan luka-luka, bahkan sampai ada yang dilarikan ke rumah sakit. Ya, semoga kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa keselamatan jiwa itu lebih penting daripada sembako gratis. Momen bahagia seketika berubah jadi momen duka. 3 orang ini menjadi korban karena kesalahan bansos, bukan kesalahan Pak Jokowi ya, tapi kesalahan bansos. Nah, semua komentar-komentar para netizen yang ada di video tadi, mulai dari netizen 01 dan juga netizen 03, saya kira betul-betul luar biasa, lucu, menusuk bagi 02, tetapi mampu mencerdaskan bagi orang yang mempunyai pola pikir yang normal. Karena apa yang menjadi penyampaian para netizen ini, kebobrokan yang diperlihatkan oleh 02 maupun Jokowi sesuai dengan fakta yang ada. Dan tak kalah menarik apa yang ada di video awal tadi, di mana Bang Rocky Gerung menanggapi persoalan isu-isu yang beredar luas di media sosial yang dikait-kaitkan dengan mengenai isu-isu perdebatan, dan bahkan para netizen sangat semangat bagaimana agar perdebatan ini terjadi antara Pak Rocky Gerung dan juga Hotman Paris. Tetapi lagi dan lagi setelah isu-isu ini beredar dan viral, saya kira Hotman Paris cepat-cepat mengklarifikasi dan menyatakan di media bahwa dia tidak paham sama sekali persoalan filsafat, dan mengaku bahwa dia mempunyai bidang yang berbeda dengan Rocky Gerung. Secara tidak langsung bahwa Hotman Paris ini mengakui bahwa dia tidak mampu untuk melawan Bang Rocky Gerung untuk berdebat, dan sebenarnya Hotman Paris takut sebenarnya, cuman dia malu untuk mengungkapkan di media persoalan ketakutannya. Makanya dia mengelak dengan cara bahasa dengan cara mencari alasan bahwa bidangnya berbeda dengan Rocky Gerung. Sebenarnya dia takut, dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung bahwa cincin Hotman Paris lebih berkilau daripada otaknya. Dan inilah yang paling kita sukai dari Bang Rocky Gerung, pedas tapi tepat sasaran. Orang yang seperti Hotman Paris memang harus dilawan dengan kata-kata yang menusuk,
tetapi sangat pas dan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Karena Hotman Paris hanya mengandalkan ocehan-ocehannya saja. Makanya ocehan kita juga harus lebih besar daripada Hotman Paris ini. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat sudah menyempatkan diri untuk menonton setiap video yang saya up. Semoga video yang saya up selalu bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.